Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Pada sehat ya semuanya. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah SWT dimanapun kita berada. Amin. Ya, amin. Berhubung karena kita berada dalam musibah tahun ini yaitu COVID-19, maka kita akan mengadakan pembelajaran daring ya di sini. Hanya berlima, nggak apa-apa ya? Ya. Boleh ibu duduk ya? Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoanya dipimpin oleh Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya ya Allah, aku ridha Allah Tuhanku, Islam agamaku dan Muhammad Nabi dan Rasulku. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku kepahaman. Amin. Ini ya harus dibiasakan terlebih dahulu sebelum belajar. Kita harus berdoa dulu ya, supaya apa? Supaya ilmu yang kita dapatkan hari ini itu bermanfaat bagi diri kita dan menjadi berkah ya. Nah, sebelum pembelajaran ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Yang pertama Alfat, kemudian Yuniati, Siti Rahma, Pina, dan Naufal hadir. Alhamdulillah semuanya hadir. Sebelum pembelajaran kita harus menjaga kebersihan terlebih dahulu ya. Nih, satu orang kesini dulu pakai hand sanitizer. Nih. Pakai lagi ya, nggak apa-apa biar bersih tangannya. Kita itu sekarang harus lebih menjaga kebersihan karena kita itu berada dalam musibah yang menular kayak gitu ya. Nah, semuanya bawa KS? Bawa. Ya. Untuk mata pelajaran hari ini kita akan membahas pembelajaran pendidikan agama Islam. Materinya yaitu tentang zakat. Sok, buka dulu materi tentang zakat halaman 40. Materi tentang zakat halaman 40 sudah? Sudah. Kalau sudah, sebelum ibu lanjut memberikan pengertian dari zakat, ibu mau bertanya dulu. Ada yang tahu apa masih ingat rukun Islam? Masih? Ada berapa? 5. Yang pertama? Syahadat. 2. Zakat. Kenapa zakat? Sholat. 3. Zakat. 4. Puasa. Dan kelima? Naik haji. Nah, rukun Islam yang ketiga adalah Membayar zakat. iya, membayar zakat. Membayar zakat. Kemudian ibu akan menjelaskan ya apa itu pengertian dari zakat. Tapi sebelum ibu menjelaskan apa pengertian itu zakat, ibu akan nanti akan membahas pengertian zakat, terus macam-macam zakat, terus orang-orang yang berhak menerima zakat, dan yang terakhir hikmah zakat. Nah, selanjutnya pengertian dari zakat. Zakat adalah memberikan sebagian harta yang kita miliki kepada orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan syarat dan kadar tertentu ya. Itu adalah pengertian dari zakat. Lalu bagaimana Bu hukumnya membayar zakat? Hukumnya membayar zakat yaitu fardu ain.
fardu ain. Tahu gak fardu ain apa? Belum tahu ya. Jadi jangan dulu. Jadi fardu ain adalah kewajiban seorang individu, kewajiban kita ya masing-masing untuk membayar zakat sesuai dengan syarat dan kadar tertentu. Itu pengertian dari zakat. Lalu zakat itu orang yang memberikan zakat disebut mujaki, dan orang yang menerima zakat disebut mustahik. Ya, paham? Jadi apa? Orang yang memberikan zakat disebut Mujaki. dan orang yang menerima zakat disebut Mustahik. Iya, betul. Jadi itu ya kedua sebutan bagi orang-orang yang memberikan dan menerima zakat. Nah, karena di sini di dalam Quran surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menerangkan bagaimana itu zakat dan bagaimana kita menunaikan zakat itu sendiri. Nah, ayo baca bersama-sama Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Nah, ya. Ada? Yang mana? Iya. Yuk, bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Karena ini yang kurang, sekali lagi boleh biar lebih paham. Ikut ibu, bareng-bareng tapi. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul azim. Nah, di dalam Quran surat Al-Baqarah ini Allah menerangkan yang artinya dan laksanakanlah sholat. Hei, jangan melamun. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Jadi dari penjelasan ini kita sudah disuruh oleh Al-Quran gitu ya, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan zakat. Walaupun kita masih kecil pasti melaksanakan zakat ya. Ya. Jadi itu memahami makna zakat yaitu ya. Untuk selanjutnya buka halaman 42. Buka halaman 42. Sudah? Sudah. Nah, macam-macam zakat. Macam-macam zakat yang adik-adik ketahui ada berapa? Dua. Ada dua. Apa aja? Dua itu. Zakat fitrah dan zakat mal. Iya, betul. Jadi macam-macam zakat itu ada dua. Yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Ada dua ya, gak mungkin jadi tiga, jadi empat. Udah dua aja. Dan itu ketentuan dari Al-Quran dan hadis, sudah hanya dua saja. Nah, apa itu? Kan tadi zakat fitrah sama zakat mal. Zakat fitrah itu adalah zakat untuk mensucikan jiwa. Sedangkan zakat mal adalah zakat untuk mensucikan harta benda. Nah, sebelum ibu membahas apa itu zakat mal, kita membahas dulu zakat fitrah ya. Iya. Zakat fitrah itu adalah tadi zakat mensucikan jiwa. Zakat fitrah dilaksanakan pada saat satu Ramadan sampai dengan akhir bulan Ramadan. Ya, itu adalah zakat fitrah. Lalu bagaimana Bu ketentuannya zakat fitrah? Harus berapa bayarnya? Yaitu sebesar 2,5 liter sampai 3,5 liter beras. Itu zakat fitrah ya. Kemudian Bu, apa saja bahan makanan pokok yang harus diberikan, atau benda apa saja yang harus diberikan untuk
memberikan zakat itu. Yang pertama itu ada dua, ada bahan makanan pokok, yang kedua ada uang. Bahan makanan pokok, karena kita berada di negara di Indonesia ini, bahan makanan pokoknya adalah beras, maka wajib yang dizakatnya adalah beras ya. Dan apabila nih di Arab Saudi kan kurma ya, berarti ya udah, berarti kurma, bahan makanan pokoknya itu kurma, berarti yang dizakatnya kurma. Kan kita itu di negara Indonesia walaupun bahan makanan pokoknya beras, tapi kan di wilayah lain juga ada yang bahan makanan pokoknya gandum. Nah, berarti kalau gandum juga, yang penting benda yang dizakatnya itu berupa bahan makanan pokok atau uang. Ya. Nah, untuk niat membayar zakat, ibu akan belum pada tahu kan? Iya. Sekarang ibu akan menuliskan terlebih dahulu ya di bawah, supaya nanti dibaca bareng-bareng. Karena gak ada ya di AKS mah gak ada niat membayar zakat, gak ada ya, jadi ada udah. Maaf ya miring. Paham ya? Ketiga nggak apa ya, juga. Yuk, ini kan niat membayar zakat. Baca dulu yuk. Ininya apa niatnya? Nawaitul anfur zakata fitrati an-nafsi paradon lillahi ta'ala. Ini adalah niat membayar zakat. Lalu bagaimana Bu doa orang yang menerima zakat itu? Sebentar ya.
adalah niat membayar zakat dan doa orang yang menerima zakat. Karena adik-adik di sini sudah pasti pernah ya membayar zakat, sudah pasti. Cuman karena adik-adik masih kecil, pasti yang menanggung zakat itu adalah orang tua. Tapi nanti kalau udah dewasa, adik-adik juga pasti akan mengalami membayar zakat dan menerima zakat. Jadi ibu akan mencontohkan berdua-berdua untuk mempraktekkan niat membayar zakat dan orang yang menerima zakat ya. Gak apa, kan biar bisa. Jadi nanti udah gede nih, udah gede bisa kan nanti. Amin gitu. Yuk, siapa dulu? Mau siapa dulu? Boleh saksinya. Nanti mau siapa dulu yang niat membayar zakat? Mau siapa dulu? Nih, coba ngadepnya ke depan begitu. Itu niat yang niat membayar zakat. Ya, apa ya yang harus dizakati? Jangan yang sakit aja, atau harus makanan kan, bahan makanan pokok atau uang. Itu juga bisa, tapi itu nih, gak apa-apa sambil lihat juga gak apa-apa, tapi nanti baliknya ke sana. Bismillah dulu. Yang lebih keras suaranya biar ada yang gak apa, sambil lihat. Sambil gini nih. Bismillah. Ini baik pegang. Lanjut. Alhamdulillah, langsung tetap posisi. Kan nanti juga kan ini bakal jadi orang yang memberikan zakat. Sok, terus dulu. Nawaitu an ukhri jazakat an-nafsi fardun hadihi sanasiril ta'ala Ya. Untuk perempuan di sini harus juga perempuannya nanti juga udah gede pasti harus bayar zakat ya. Yang sederhana ya. Mau yang mana? Kamu pegang. Jawab apa? Doa orang yang menerima zakat. Ma'ataita wa baraka fima abqaita wa ja'alhu tahuron. Udah seperti itu. Mau nyobain yang jadi orang doa menerima zakatnya? Udah ya, udah jadi seperti itu. Itu satu lagi belum sini sama ibu ya. Mau pilih yang mana? Yang membayar zakat. Niat tuh, kasih dulu ke ibu. Niat membayar zakat. Bismillah. Iya, kasih. Nawaitu an ukhrija zakatal fit rodi an nafsi fardun hadihi sanatillahi ta'ala. Nah, ibu
sebagai orang yang menerima zakat, ajarakallah fima a'taita wa baraka fima adaqaita wa ja'alahu laka tahuru. Atau nuhun Bapak, mangga cari deui. Kayak ini tegang atuh di sudah ngomong. Nah, salajengna antosnya tadi pamintos di bumi hafalkeun niatkeun buat diri sendiri biar nanti udah gede kita hafal. Bagaimana kita niat membayar zakat dan menerima zakat seperti itu. Lalu selanjutnya nih, orang yang wajib mengeluarkan zakat. Orang yang wajib mengeluarkan zakat itu ada 3. Yang pertama yaitu beragama Islam. Yang kedua memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Dan yang ketiga yaitu orang itu masih hidup sampai akhir Ramadan. Nah, dari pengertian ketiga ini beragama Islam. Karena kita itu umat Muslim beragama Islam, maka kita diwajibkan untuk membayar zakat. Kenapa beragama Islam? Karena kalau beragama lain tidak diwajibkan untuk membayar zakat ya, karena ini ketentuan dari agama Islam. Untuk selanjutnya yang kedua, memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Kenapa Bu harus memiliki penghasilan yang cukup? Karena kalau tidak memiliki penghasilan yang cukup, nanti kita bakal termasuk orang-orang yang menerima zakatnya gitu. Langsung nah, kan di sini ada zakat fitrah untuk anak-anak menjadi tanggung jawab orang tua mereka, seperti ada di sini. Gak mungkin kan pas bulan Ramadan bawa beras besar terus bawain ke mana tuh? Ke masjid. Itu salah satunya. Terus gak punya penghasilan, masih belajar, gak punya penghasilan, berarti zakatnya itu ditanggung oleh orang tua. Bukan berarti kalian gak bayar zakat ya, walaupun gak tahu udah gak bayar zakat, aku mah ada bayar itu, tapi orang tua bayarnya gitu ya. Nah, yang ketiga, orang itu masih hidup sampai akhir Ramadan. Itu kewajiban orang hidup itu membayar zakat. Kalau udah mati mah gak usah bayar zakat ya. Kalau udah mati mah udah, berarti kewajiban membayar zakatnya itu udah gugur. Gak perlu bayar zakat sama orang lain atau keluarganya, gak perlu. Selanjutnya nih, waktu pelaksanaan zakat fitrah. Waktu pelaksanaan zakat fitrah itu ada 4. Yang pertama apa? Boleh buka. Itu bermula dari awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Nah, itu yang pertama itu kan di sini waktu pelaksanaan zakat fitrah. Sebelumnya Ibu jelaskan pelaksanaan zakat fitrah itu boleh dilaksanakan pada tanggal 1 Ramadan sampai dengan akhir bulan Ramadan. Tapi di sini waktu pelaksanaan zakat fitrah yang lebih utama yaitu yang pertama waktu bolehnya mengubah, yaitu bermula dari awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Yang kedua, waktu wajib ya, yaitu setelah matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan sampai sholat subuh di hari Idul Fitri. Itu adalah waktu wajib untuk membayar zakat. Sedangkan untuk waktu afdol, apa itu afdol? Lebih utama. Jadi waktu afdol itu lebih utama, yaitu sejak selesai sholat subuh pada hari Ramadan sampai sebelum mengerjakan sholat Idul Fitri. Jadi itu adalah waktu afdol. Afdol teh enak dulu menurutnya. Utama dia waktu paling utama lebih bagus yaitu itu tadi sejak selesai sholat subuh pada akhir Ramadan sampai sebelum mengerjakan sholat Idul Fitri. Nah, yang terakhir itu adalah waktu haram, yaitu setelah terbenamnya matahari di hari pertama bulan Syawal. Kalau sudah melebihi dari bulan Syawal, udah gak bisa ya membayar zakat, udah termasuk bukan zakat lagi, gak boleh. Nah, mungkin segitu ya. Itu adalah pengertian dari zakat fitrah dan sudah dijelaskan tadi apa sih orang
mengeluarkan zakat seperti apa, waktu pelaksanaan zakat fitrah seperti apa. Tuh, itu zakat fitrah. Yang kedua nih, yang kedua yaitu pengertian zakat mal, ya. Bu, apa itu zakat mal? Kalau tadi kan zakat fitrah adalah zakat yang zakat untuk mensucikan jiwa. Kalau zakat mal yaitu zakat untuk membersihkan harta. Udah, itu seperti itu. Apabila zakat itu mencapai nisab atau haul, ya. Nisab itu adalah jumlah harta benda minimum yang dikenakan zakat. Tuh. Selanjutnya ada syarat wajib zakat mal. Ada berapa? Ada 5. Pertama, memiliki harta dalam orang Islam. yang kedua, Memiliki harta telah balik dan barang hal tidak hilang. yang ketiga, Harta tersebut termasuk dari jenis-jenis harta yang wajib dizakati. dan yang keempat, Harta tersebut telah mencapai 1 tahun. ya, yang kelima, Harta tersebut milik sendiri. yaitu termasuk syarat wajib zakat mal. Terus seperti itu. Yang selanjutnya itu jenis harta yang dizakati. Jenis harta yang dizakati itu ada 6, ya. Ada 6. Yang pertama yaitu perhiasan emas dan perak yang disimpan. Jadi kalau kita mempunyai emas dan perak disimpan, itu wajib dizakati, disebutnya zakat mal, ya. Dikeluarinya sebesar 25%. Ada ya, ini di dalam LKS pembagiannya bagaimana itu ada, ya. Yang kedua, uang simpanan yang telah mencapai 1 tahun. Nah, kalau kita mempunyai uang simpanan nih, tabungan di bank 1 tahun, itu wajib dizakati dengan syarat sudah tabungannya itu sudah mencapai nisab. Nisab itu batas maksimal jumlah harta yang kita zakati, ya. Yang tiga, harta atau uang yang diperoleh dari usaha berdagang atau bekerja. Nah, di sini ada gak mamanya sama atau bapaknya yang bekerja atau berdagang? Berdagang, ada gak? Ada. Ada. Oh, kalau mama ibu rumah dagang biasa, dagang di pinggir jalan gitu, dagang toko gitu, biasa kayak gitu. Itu juga termasuk wajib dizakati, ya. Selanjutnya, hasil pertanian, misalnya padi atau palawija, ya. Padi, hasil pertanian padi, kalau misalnya musim panen tuh, ya, banyak bertonton, itu juga wajib dizakati, zakat mal. Yang kelima, binatang ternak, misalnya kambing, sapi, dan kerbau. Bu, gimana kalau ayam? Ayam banyak, ternaknya banyak pisan gitu. Kalau ayam itu karena bukan termasuk jenis harta yang dizakati, kan di sini ada ya binatang ternak itu kambing, sapi, dan kerbau. Jadi misalnya kalau ada di sini punya kambing, sapi, biasanya di sini mah di kampung mah kambing, ya, banyaknya teh kambing. Nah, itu zakati, jangan lupa dizakati. Supaya apa? Supaya harta atau benda yang kita miliki itu bersih gitu, ya. Karena emang di dalam harta itu ada hak milik orang lain, enggak sepenuhnya milik kita. Walaupun misalnya teh dari hasil berdagang kita kerja modal sendiri, kerja sendiri, tapi tetap hasil dagang itu kita harus dizakati kepada orang lain karena mempunyai di dalamnya itu hak orang lain, ya. Dan harta yang kita miliki juga adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus diberikan lagi kepada orang lain, seperti itu, ya. Yang selanjutnya nih, terakhir, barang temuan, misalnya perhiasan, uang logam yang terbuat dari emas atau kunci yang tinggi nilainya. Nih gini, barang temuan kan bukan, ih itu nimu emas gede loba gitu ah. Nah, itu kan barang temuan itu bukan yang seperti itu, tapi seperti kita menggali lubang misalnya di pertambangan, itu kan ada ya di dalamnya tuh emas gini kan, pertambangan, tahu pertambangan kan, pertambangan emas, nah itu kan emas gitu teh. Nah, seperti
itu kan barang temuan, maksudnya bukan barang temuan nimu gitu, tapi emang barang temuan yang ada dari alam gitu, milik Allah dari alam gitu, seperti emas yang ada di dalam tanah seperti itu yang terakhir. Sudah ya, itu adalah pengertian dari zakat mal. Pengertian dari zakat mal. Nah, seperti itu. Nih, sebelum selanjutnya kita akan membahas adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Belum, kan tadi kita apa itu zakat mal. Sama ya, di aparasi juga belum ada niatnya, belum ada. Udah harus tahu ya, karena walaupun kita belum berpenghasilan, nanti kan kita juga kalau udah berpenghasilan punya uang tabungan yang insya Allah besar, punya berdagang apa kerja, harus tahu. Jadi ibu nanti tulis dulu ya. Pegal, sabar pegal. Semangat. Tidak ada nih. Yang tadi kan ada. Niat zakat mal. Sekalian ya, ibu baca tulisin doa menerima zakat.
udah ya, itu pengertian dari zakat mal. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat. Sini, orang-orang yang berhak menerima zakat. Ada berapa golongan orang-orang yang berhak menerima zakat? 8. Yang pertama, Fakir, dua, miskin, tiga, pengurus zakat, hamil, empat, pemalas, lima, rikam, enam, orang yang berhutang garib, ya, tujuh, orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan delapan, Ibnu Sabil. Sabir. Lalu Bu, bagaimana apakah sembarang orang yang berhak menerima zakat? Apa semua orang yang berhak menerima zakat? Jadi zakat fitrah itu enggak semua orang ya yang menerima zakat, itu cuma hanya ada 8 golongan yang tadi dijelaskan seperti itu. Yang pertama yaitu adalah fakir, yaitu orang yang tidak berpenghasilan ataupun orang yang berpenghasilan tetapi penghasilannya tersebut tidak cukup untuk memenuhi dari setengah kebutuhannya. Jadi itu yang pertama ya, fakir. Jadi dia tuh mempunyai penghasilan tapi penghasilannya gak cukup buat memenuhi kebutuhannya gitu sehari-hari. Lalu yang kedua yaitu miskin, yaitu orang yang berpenghasilan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari atau tidak memadai. Nah, miskin juga sama seperti fakir. Dia juga berpenghasilan tapi penghasilannya itu tidak cukup dan tidak memadai. Kalau fakir itu tidak cukup memenuhi dari setengah kebutuhan. Kalau miskin itu emang tidak memadai sama sekali ya, walaupun berpenghasilan tapi sangat tidak berkecukupan itu. Yang selanjutnya, pengurus zakat amil, yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Nah, pengurus zakat atau amil ini itu yang di masjid ya, yang mengurus zakat bagaimana apa? Oh iya. Oh, di mana? Di masjid mana? Oh, Masjid Al-Amin. Oh, gitu. Sama kayak gini gitu. Ya baru tahu. Ya kayak gitu. Jadi pengurus zakat itu yang diberi tugas buat ngumpulin zakat dari orang-orang tertentu dan bagaimana nanti memberikan zakatnya seperti ya. Udah lama jadinya. Lumayan lama ya. Itu adalah apa sih tadi? Pengurus zakat atau amil. Nah, selanjutnya yaitu rikob. Iya betul. Berarti masih fokus ya di sini, masih fokus. Belum ngantuk, belum pegel. Tadi pegel. Pegel. Apa-apa, kan mencari ilmu di jalan Allah ya. Semoga kita juga walaupun pegel, kesel, guruna bicara wae gitu, nya gak apa-apa. Jadi nanti juga tuh dibalas sama Allah SWT. Kan barang siapa yang mencari ilmu di jalan Allah, maka nanti Allah akan meninggikan derajatnya, meninggikan walaupun kita kecapean, capek, tapi gak apa-apa, nanti juga Allah juga akan meninggikan derajatnya. Itu di dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat berapa ya, ibu lupa lagi. Al-Mujadilah ayat 11 ya, yang artinya ya yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Jadi orang-orang yang mencari ilmu di jalan Allah maka nanti akan ditinggikan derajatnya oleh Allah SWT. Seperti kita ini, walaupun kita kan berada di masa pandemi ya, susah, pengen sekolah nggak? Apa pengen gini wae? Pengen sekolah ya, ketemu teman lebih seru walaupun bosan oke. Walaupun bosan tapi kan lebih baik ketemu teman, belajar bareng di sekolah, ketemu guru-guru. Iya kayak gitu. Harus semangat ya, harus semangat. Apa tadi kan mu'alaf ya? Yang keempat yaitu mu'alaf, yaitu orang yang bukan Islam
atau non-Islam yang berkeinginan masuk Islam atau yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Nah, itu adalah pengertian dari mu'alaf. Jadi mu'alaf itu kalau menurut istilahnya teh bukan Islam itu teh, tapi pengen masuk Islam, tapi keadaannya teh lemah pisan, gak punya apa-apa, tapi pengen masuk Islam teh, pengen banget. Nah, itu termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat ya. Kalau di sini jarang ya yang muslim, kalau di sini jarang. Kalau di luar kota mungkin di mana pasti ada itu tuh yang non muslim pasti ada. Nah, selanjutnya yaitu apa? Rikob ya, bukan rikab. Rikob yaitu hamba sahaya atau budak yang ingin memerdekakan dirinya dari majikan dengan tebusan uang. Nah, rikob ini karena kita itu sekarang sudah di negara yang aman ya, gak ada penjajahan, gak ada kan? Gimana di sekolah yang ada penjajahan? gak ada penjajahan. Jadi rikob ini kalau di zaman dulu ya, zaman Nabi Muhammad SAW, rikob ini ada banyak sekali karena mereka itu budak yang ingin memerdekakan dirinya sendiri. Budak itu jadi panggilan kita, tapi sebagai budak ingin memerdekakan diri sendiri dengan cara menebus uang gitu. Karena sekarang mah gak ada budak kayak gitu, jadi gak ada rikob mah gak ada. Tapi kalau ada juga, itu juga termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat ya. Gitu. Yang keenam, orang yang berutang atau gharib, yaitu artinya orang yang berutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup membayarnya. Orang yang berutang untuk memelihara persatuan umat Islam. Nah, ini kan orang yang berutang, gharib. Maksud orang yang berutang di sini yaitu berutang tapi di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan berutang di dalam kemaksiatan gitu ya. Jadi misalnya ini apa sih, membangun sekolah misalnya, kehabisan dana, dia kan berutang kemana-mana tuh Jadi itu hutangnya itu apa sih, dia tuh berhak menerima zakat karena termasuk orang yang gharib, berhutang tetapi di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan maksiat gitu. Cepat minta lah ibu. Nanti juga ditanya lagi ya masing-masing. Yang selanjutnya yaitu orang yang berjuang di jalan Allah fisabilillah. Artinya apa? Yaitu orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam di zaman Nabi Muhammad SAW. Fisabilillah itu mencakup juga kepentingan umum seperti mendirikan masjid, musala, sekolah, madrasah, rumah sakit dan sebagainya. Nah, yang ketujuh ini maksudnya adalah orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, fisabilillah ya disebutnya. Nah, kalau zaman dulu zaman Rasulullah SAW kan itu kan banyak sekali peperangan. Nah, salah satu untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala itu fisabilillah dengan apa itu? Mempertahankan Islam dengan cara berjuang jihad, yang perang ya kayak gitu. Sedangkan untuk zaman sekarang kan cara mempertahankan Islam itu dengan cara membangun masjid, rumah sakit, mushola yang seperti itu kan berjuang di jalan Allah. Apa sih, memberikan ilmu kan di sekolah-sekolah itu kan memberikan ilmu, memberikan nasihat-nasihat, itu kan termasuk fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu Ibnu Sabil, ini yang terakhir ya dari 8 golongan orang yang menerima zakat. Ibnu Sabil itu merupakan musafir yang sedang dalam perjalanan yang bukan bertujuan maksiat, perlu mengalami kesulitan dan kesusahan dalam perjalanan. Ya, jadi itu adalah pengertian dari Ibnu Sabil. Nih, kan Ibnu Sabil itu merupakan musafir yang sedang dalam perjalanan. Jadi dia itu sedang dalam perjalanan sangat jauh
tetapi perjalanannya itu sama di jalan Allah, bukan di jalan kemaksiatan. Tapi perjalanannya itu dia tuh merasa kesulitan gitu, kesusahan di dalam perjalanan, maka dia juga berhak menerima zakat dari kita, termasuk kesulitan. Nah, itulah adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Ada 8 golongan. Ulangi lagi ya biar lebih paham. Yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga pengurus zakat atau amil, keempat mualaf, yang kelima rikob, yang keenam orang berutang atau jarib, ketujuh orang yang berjuang di jalan Allah SWT, yang kedelapan Ibnu Sabil. Nah, itu dia adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Selanjutnya yaitu lanjut ya, lanjut. Semoga paham ya apa yang dijelaskan, semoga paham. Selanjutnya yaitu hikmah membayar zakat. Nih, sebelum ibu melanjutkan hikmah membayar zakat, buka dulu bukunya terlebih dahulu. Buka dulu, bawa bukunya enggak? Bawa. Mas bawa ya, masa belajar gak bawa buku. Dah buka. Lalu tuliskan masing-masing hikmah membayar zakat. Ya, tuliskan hikmah membayar zakat. Tenang aja, kalem, jangan buru-buru.
tadi? Nah, yang pertama, udah satu aja. Yang selanjutnya, membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. lanjut, Nopal. 3. Mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Lanjut, Siti Rahma. Mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. 5, terakhir. Mengenalkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu dia hikmah membayar zakat ya. Yang pertama itu membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, tamak atau rakus. Jadi hikmah membayar zakat itu kita tuh di dalam hati kita tuh kita akan merasa harta dan jiwa pembayaran zakat itu menjauhkan kita dari sifat kikir, termasuk ya kikir pelit itunya, kikir terus pelit, kikir, tamak atau rakus. Semoga dengan membayarnya kita zakat bisa dijauhkan dari sifat-sifat tersebut ya. Amin. Yang kedua yaitu membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Maksudnya itu ya membantu orang kesusahan dengan adanya kita memberikan zakat, zakat fitrah gitu. Kita tuh sudah membantu orang-orang yang kesusahan di dalam segi makan kayak gitu, sudah membantu gitu kan. Dan 3. Mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Mendorong kita untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Kita mempunyai harta benda itu kan terdapat hak orang ini ya, orang yang kurang mampu. Nah, dari zakat itu kita juga sudah termasuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama manusia. Yang keempat, mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Dan kalau kita kan ke depan, ya, yang keempat yang tadi kita kan punya harta nih, harta yang kita miliki. Kita tuh harus punya, kita tuh bakal merasa tanggung jawab terhadap apa yang harta yang kita miliki, karena harta itu pemberian dari Allah, milik Allah gitu ya. Maka kita, kewajiban kita nih, tanggung jawab kita, maka harta tersebut harus diberikan kepada sebagian orang-orang yang kurang mampu gitu. Selanjutnya yaitu yang terakhir, mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah SWT. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, bahwa harta itu diberikan oleh Allah SWT, terus hanya titipan dari Allah SWT. Jangan senang-senang udah menang sorangan, modal sorangan, nyari sorangan, baik itu jangan itu hanya titipan Allah. Justru dengan titipan itu kita harus mengingat bahwa kekuasaan Allah ini teh harta dari Allah, maka kita juga harus bersyukur dengan cara memberikan sebagian harta kita kepada orang lain. Jadi itulah hikmah membayar zakat. Seperti itu. Bagaimana, sudah paham belum apa yang Ibu sampaikan? Udah. Jadi seperti itu adalah hikmah membayar zakat. Nah, anak, pembelajaran kita sudah selesai. Ibu akan mengulang kembali dari awal, tapi secara intinya saja ya, nggak mungkin panjang lebar lagi atau capek. Selanjutnya, nih, yang tadi, yang pertama, ini intinya saja ya, apa yang sudah Ibu sampaikan, intinya ini. Yang pertama tadi memahami makna zakat. Memahami makna zakat. Zakatnya jadi pengertian dari zakat itu memberikan sebagian harta yang kita miliki kepada orang lain sesuai dengan syarat dan ketentuan. Ya, syarat dan ketentuan. Itu adalah pengertian dari zakat ya. Kemudian tadi hukum zakat, bagaimana hukum zakat? Yo, hukum zakat yang di awal tadi bagaimana
fardu ain. Nah, iya betul. Hukum zakat itu masuknya adalah fardu ain. Bu, apa bedanya fardu ain sama fardu kifayah? Ada yang tahu nggak? Bedanya apa? Nggak ada. Kalau fardu ain itu tuh adalah kewajiban individu. Individu itu seseorang ya. Kewajiban individu apabila dilakukan mendapat pahala, apabila ditinggalkan dapat dosa. Lalu bagaimana dengan fardu kifayah? Fardu kifayah adalah kewajiban bagi seluruh umat Islam ya. Apabila umat Islam itu tidak ada satu orang pun yang mengerjakan itu, maka berdosalah semuanya. Seperti apa? Seperti ini. Apa? Bukan korban, tapi lebih ke sholat menyalakan jenazah. Tahu menyalakan jenazah? Jadi nih di dalam kampung itu, di dalam kampung misalnya ada yang mati, terus di dalam kampung itu gak ada yang bisa nyolatin jenazah, gak bisa nyolatin gak tahu doa naon, gak tahu bukan nama. Nah maka si kampung itu udah berdosa semuanya berdosa. Tapi apabila di dalam kampung itu ada satu orang yang bisa nyolatin, maka nggak berdosa semuanya, udah dapat pahala dan kewajibannya itu bagi seseorang itu udah luntur karena udah ada satu orang yang bisa. Jadi kita mah nggak bisa juga nggak apa-apa, tapi tetap kita juga harus belajar karena kan kematian itu kan kita nggak ada yang tahu ya. Jadi harus belajar, kita harus belajar doa-doa meninggal kayak gitu ya. Itu pengertian dari fardu kifayah. Bedanya itu ya, fardu kifayah sama fardu ain beda. Selanjutnya macam-macam zakat itu ada dua, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat menyucikan jiwa, zakat mal zakat menyucikan harta. Berapa takarannya Bu? Udah tadi ya. Takaran zakat fitrah itu 2, liter atau 3, liter. Sedangkan zakat mal itu takarannya itu 25% dari hartanya itu sesuai hisab ya. 25% betul ya, 25%. Nah, selanjutnya nih waktu pelaksanaan zakat ada 4 tadi. Yang pertama, waktu boleh mubah. Yang kedua, waktu wajib. Yang ketiga, waktu afdal. Dan yang kelima, waktu haram. Nah, itu adalah waktu-waktu pelaksanaan zakat ya. Ada 4 di dalam UKS diterangkan. Tetapi boleh juga tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan boleh. Cuman ya di sini waktu pelaksanaan zakat yang lebih dijelaskan di dalam buku. Yang ketiga, orang yang berhak menerima zakat tadi ada 8 golongan. Yang pertama fakir, kedua miskin, ketiga mil, keempat salah, kelima infak, enam Ayo berutang dari orang yang berjuang di jalan Allah SWT, Ibnu Sabil. Nah, itu ya. Apa tadi teh? Orang yang berhak menerima zakat. Itu ada 8 golongan. Dan yang terakhir, pembahasan yang terakhir tadi hikmah membayar zakat. Sudah dijelaskan sama Ibu apa hikmahnya membayar zakat ya. Seperti itu. Sudah dipahami belum? Semoga apa yang Ibu sampaikan pada hari ini adik-adik pahami, dimengerti, dan semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini juga kita mendapatkan apa sih, pembelajaran baru ya, materi baru gitu. Bukan materi baru, maksudnya pengetahuan yang lebih dalam mengenai tentang zakat ya, seperti itu. Untuk minggu depan Ibu akan membahas pembelajaran 5 ya. Pembelajaran 5 Ibu akan membahas pembelajaran 5 tentang keteladanan Rasulullah SAW dan sahabatnya sebelum di rumah, karena ini tuh namanya juga keteladanan Rasulullah SAW dan sahabatnya. Berarti ini tuh merupakan sebuah bukan cerita ya, tapi
tapi sebuah perjalanan Rasulullah, sebuah ini ya yang kayak gini. Jadi harus dipahami dulu, nggak bisa cerita-cerita atau bisa ya. Ya seperti itu ya, untuk minggu depan seperti itu. Mungkin pembelajaran hari ini kita cukupkan sekian. Terima kasih untuk anak-anakku sekalian telah bersemangat dalam pembelajaran ini. Terima kasih banyak. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi kita, berkah bagi kita, dan kita juga diberi kelancaran terhadap apa yang ingin kita laksanakan ya di sekolah. Tetap semangat. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dulu sebelum sesudah belajar. Yuk, doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi aujidni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa hadhirni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Amin. Sadaqallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, selamat belajar.